What is this? Mark. Halo konco desa, siapa nih yang di sini suka film yang berdarah-darah? Kayaknya cocok banget nih sama film yang akan Basrip ceritakan. Tapi kalau udah selesai nonton jangan praktekin di rumah ya. Nanti malah jadi psikolog loh. Salah, psikopat maksudnya. Sebelumnya monggo di subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Nah, pokoknya cerita kali ini nggak akan kasih kamu kesempatan untuk istirahat. Tonton terus, dijamin nggak akan bisa merem soalnya ya. Apalagi kan ya Mbak Megan Fox ini yang main. Jadi langsung saja selanjutkan kaki, nggak usah sambat, banyakin bersyukur. Yuk check it out. Seorang cewek cantik bernama Emma lagi ngelamun di mobil. Duh, mikirin apa tuh mbak? Ternyata dia lagi mikirin cowoknya. Dia mengingat si cowok yang bernama Tom yang merayunya. Tapi si mbak Emma ini kok malah galau ya? Oh, ternyata Mas Tom ini adalah selingkuhannya. Dan Emma pun minta Tom menjauhinya. Apalagi sekarang dia lagi mau ngerayain anniversary bersama suaminya. We can't. Akhirnya Emma nemuin suaminya yang bernama Mark di kantornya. Emma melihat di meja kerja suaminya ada berkas kepolisian dan fotonya. Suaminya bilang bahwa ia akan mengurus hal itu dan dia nggak mau nasib buruk menghampiri Emma. Saat di lift ada Tom yang lagi naik lift juga. Emma udah sok-sok cool gitu, tapi kelihatan deh kalau Emma dan Tom sebenarnya lagi deg-degan. Makanya jangan suka main belakang ya. Karena mereka lagi anniversary, si suami ngasih kalung cantik nih. Ia juga ngajak Emma dinner di restoran. Tapi kelihatan banget nih bahwa Emma nggak bahagia. Dia nggak kayak cewek-cewek yang happy kalau dikasih surprise gitu lur. Sampai-sampai saat dia di toilet, malah nyamperin mbak-mbak yang habis dilamar. Emma dengan kasar malah bilang, kalau nikah tuh nggak bisa dibatalin loh, kamu yakin? Siapa yang nggak shock ya diomongin gitu sama strangers? Congratulations. Setelah selesai dinner, Mark sok ngasih surprise lagi nih. Dia tutup mata Emma dan menuju ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah rumah mereka yang ada di pinggir danau. Kayak villa gitu lur tempatnya ya. Ya memang gak cocok sih untuk menikmati malam dingin di musim salju seperti saat ini. Tapi Mark udah ngasih kejutan romantis gitu dengan ngasih bunga-bunga dan lilin-lilin remang-remang. Selanjutnya tahu dong mereka ngapain? Pagi harinya Emma bangun tidur, ternyata Mark udah bangun duluan nih. Kok tangan Emma diborgol? Ada-ada aja nih ya, jangan-jangan sukanya emang yang diborgol-borgol gitu. Jangan salah film, ini bukan film 50 Shades of Grey lur. Waktu ditanyain kenapa ini pakai acara borgol-borgolan, si Mark malah nembak dirinya sendiri. Woyo, siapa yang gak kaget tuh bangun tidur tahu-tahu suaminya bunuh diri. Emma panik dong dan ketakutan. Dia mau lari tapi gak bisa karena tangannya diborgol bersama dengan tangan Mark. Wah, sial banget ya. Dia berusaha nyopot tangannya dari borgol tapi nggak bisa, susah banget ditarik-tarik dan malah bikin Emma kesakitan. Emma mau telepon polisi tapi ternyata teleponnya mati. Lalu Emma berpikir keras dan berusaha menembak borgolnya pakai pistol Mark. Tapi ternyata nggak ada sisa peluru. Mau nggak mau Emma harus nyeret-nyeret badan Mark yang pastinya berat banget. Emma terus menyeret Mark dan melihat situasi untuk mengetahui apa yang bisa dia lakukan. Kemudian dia melihat ada dress pernikahannya yang digantung. No, jelas dia nggak akan pakai dress itu, ribet lur. Tapi dia gunain dress tersebut untuk jadi alas tubuh Mark biar lebih gampang buat nyeretnya. Emma susah payah turun tangga sampai jembalitan. Lalu ia pun mengenakan pakaian Mark karena di luar dingin banget. Akhirnya dia pun melihat HP-nya, tapi udah dicemplungin di vas bunga yang ada airnya. Ya tentu aja rusak ya, nggak bisa dipakai deh ini HP. Lalu Emma bongkar-bongkar lemari untuk cari benda tajam yang bisa untuk congkel-congkel membuka borgol. Tapi nihil, buru-buru bisa nemuin kunci borgol. Semuanya yang dia cari untuk membuka borgol nggak ada di situ.
Ternyata Mark emang udah mempersiapkan ini semua dengan rapi. Lalu Emma membungkus kakinya supaya nggak kedinginan karena dia mau menuju ke mobil. Mau mencari bala bantuan. Udah ngos-ngosan nyeret sampai mobil, ternyata mobilnya pun nggak bisa dinyalain dong. Malah di situ ada rekaman suara Mark yang bilang bahwa ia sebenarnya tahu kalau Emma selingkuh dan ia nggak mau nih kalau Emma santuy-santuy aja saat Mark mati. Yaelah, udah niat nyusahin Emma ini. Wah, nyesel nih pasti si Emma kawin sama Mark. Nikahnya nggak happy, mati pun nyusahin. Emma balik lagi ke rumah. Setelah rebahan bentar saking capeknya, dia ke toilet untuk cuci mukanya karena risih banget tuh banyak darah. Habis itu Emma kembali nyeret-nyeret sampai ke ruang fotografi milik Mark. Di sana ada foto cowok yang matanya cedera satu. Setelah itu Emma menyalakan piringan hitam yang merekam wawancaranya bersama jaksa. Emma menjelaskan bahwa ia diserang oleh laki-laki yang ada di foto. Lalu Emma melawan sebagai upaya membela diri. Emma pun akhirnya kesal. Dia teriak-teriak dan merusak alat tersebut. Tersirat nih ada sesuatu yang gak beres dan bikin dia ketakutan. Tiba-tiba terdengar ada yang datang. Emma pun membuka pintu. Ternyata itu adalah Tom. Dia kaget banget melihat Emma udah bersimbah darah. Apalagi saat Tom melihat Mark yang udah nggak karuan bentuknya. Emma pun menjelaskan semuanya ke Tom. Tapi Tom malah bilang bahwa masih ada waktu untuk mengarang cerita. Emma nggak mau mengarang cerita. Dia pengen ceritain aja apa adanya ke polisi. Kalau Mark emang bunuh diri, bukan Emma yang membunuh. We got time to get our story straight. Tapi Tom bilang bahwa karena Emma mencuci mukanya, nanti bisa-bisa polisi malah curiga. Iya juga ya. Tapi Emma bersikeras bahwa dia adalah korban, soalnya semuanya udah dipersiapkan sama Mark. Sampai nggak ada sedikit pun benda tajam yang tertinggal untuk bisa membuka borgol. Karena Emma udah mencak-mencak, Tom pun setuju untuk telepon polisi, tapi tentu nggak semudah itu. Drama banget deh karena HP Tom pakai ketinggalan segala di mobil. Pas dia mau ambil ke mobil, dia melihat kok ada mobil yang menuju ke rumah itu. Padahal rumah itu nggak ada tetangga. Sepi sendiri antah berantah gitulah. Emma pun panik ya. Tom bilang dia yang akan menyelesaikan semuanya. Emma ngumpet aja lah pokoknya daripada malah bikin ribet nantinya. Orang dari mobil itu turun dan dia bilang bahwa pemilik rumah memintanya datang untuk memperbaiki pipa yang rusak. Tapi Tom bilang bahwa pemilik rumahnya nggak ada. Si tukang pipa maksa mau masuk aja soalnya dia udah janjian. Jelas dong Tom nggak bolehin. Tom bilang bahwa dia akan membayar si tukang pipa asalkan segera pergi. Habis dikasih duit, si tukang pipa malah bilang dia mau numpang ke toilet. Katanya dia udah berkendara jauh, udah ngempet pipis. Yaelah, ada aja ya. Mereka terus malah beradu argumen. Nah, di saat itu ada cowok satu lagi tuh yang turun dari mobil. Tahu-tahu dia langsung nusuk Tom. Waduh, nusuk berkali-kali lur. Jelaslah Tom langsung KO kali ini. Kemudian dua cowok asing itu masuk ke rumah. Emma sembunyi, yang mana sebenarnya posisi dia deket banget sama si cowok yang bawa pisau. Kalau Emma sampai ketahuan udah pasti langsung ditusuk-tusuk juga sama mas-mas itu. Tapi mas-mas itu langsung ke lantai atas. Emma pun punya kesempatan untuk kabur. Emma pergi ke gudang yang ada di luar rumah. Posisinya agak jauh. Ia bersembunyi di dalam booth dan menutupi dirinya dengan kain. Tapi mayat Mark tergeletak di lantai. Karena melihat ada jejak darah, dua cowok itu pun melihat ke gudang. Mereka udah curiga nih. Saat melihat jasad Mark, mereka pun membuka kain penutup. Ya, Emma udah nggak ada di situ. Tangan Mark diiris supaya bisa lepas dari borgol. Ternyata Emma ngumpet di bawah booth. Dia sampai ngeredek saking takutnya. Kedua cowok itu pun kembali ke dalam rumah. Emma kemudian melihat ada jerigen berisi bahan bakar. Dia pun menyeret-nyeret jerigen tersebut untuk ngisi mobil tadi yang nggak bisa nyala. Pas lagi ngisi bensin, tiba-tiba si cowok beringas nggak jelas itu datang dan mereka pun kucing-kucingan.
Emma berusaha menghindari cowok itu dan dia pun berhasil lari. Pas keluar garasi, kebetulan si cowok yang cupu lagi nyeret-nyeret mayatnya Mark. Duh, bisa-bisa dia ngeliat Emma nih. Untungnya aja ada pintu menuju basement. Emma pun masuk ke situ. Saat Emma masuk ke rumah dan menghampiri Tom yang udah sekarat, dua cowok itu malah ribut di luar. Si cupu ngambek karena si beringas melanggar perjanjian mereka bahwa seharusnya tidak ada kekerasan yang terjadi. Tapi si beringas bilang bahwa dia harus melakukan semuanya karena dulu saat ia nggak membunuh Emma, ujung-ujungnya malah dia yang dipenjara selama 10 tahun. Menurutnya Emma sudah merusak segalanya. Mark dan Emma bahkan merampas rumah tempat kedua cowok itu dibesarkan. Wow. Saat si beringas masuk ke rumah, Emma langsung memukulnya dengan stick golf sampai KO. Dan mengambil kunci mobilnya. Emma pun lari ke mobil, tapi emang dasar garang perkasa, cowok beringas tadi segera menyerang Emma. Kok bisa cepet banget ya? Si cupu mencoba menghalangi si beringas, tapi tetap aja kita tahu siapa yang lebih berkuasa. Tiba-tiba Emma udah diborgol aja. Begitu sadar, si beringas udah nodongin pisau dan meminta Emma membuka brankas. Tapi karena Emma nggak mau, dia mengancam akan memotong jari kaki Emma. Emma teriak-teriak dan si cupu langsung memohon ke beringas agar tidak ada kekerasan. Karena si cupu melihat ada pistol di bawah kasur, ia pun langsung nodongin pistol. Si beringas pun menyerah, jadi lebih slow. Si cupu membuka borgol Emma dan Emma pun memberitahu untuk membuka brankas dengan sidik jari Emma. Waktu brankas dibuka, ternyata kosong dong, gak ada isinya zong. Ntar dulu, ternyata ada tulisan yang ngasih tahu bahwa berliannya ada di kalung yang Emma pakai. Nah, tapi gimana nih cara ngelepas kalungnya? Karena kelihatan banget itu kalung dibuat khusus. Tapi karena gak ada kuncinya, apakah leher Emma harus dipotong? Karena si beringas sudah gak sabar, ia mau menembak Emma. Pas nembak ternyata gak bisa karena emang pistol itu udah gak ada pelurunya. Ia pun segera bersiap untuk menggorok Emma. Lalu si cupu berupaya mencegahnya dari belakang. Tapi karena si beringas lebih kuat, ia pun mendorong si cupu ke dinding. Taunya si cupu malah kepentok dan tertancap di dinding hingga tewas. Tentu saja si beringas shock banget. Emma menyerang si beringas. Meskipun dia udah mengerahkan segala tenaga, tetap aja kalah lah ya. Malah kakinya Emma ditusuk. Tapi Emma gesit secepat kilat memborgol tangan cowok beringas itu ke tangan Mark. Nah lo, susah kan jadinya? Emma pun lari ke mobil dan menabrak cowok tersebut. Sialnya mobil yang dikendarai Emma malah ngesot-ngesot karena jalan bersalju. Emma gak menyerah, dia jalan merangkak dan ngesot-ngesot demi menghindari si beringas yang masih aja ada tenaga untuk mengejarnya. Sampai akhirnya si cowok itu bisa mencekik Emma dan berusaha menusuknya. Untung pisaunya malah nancap di es. Langsung deh Emma secepat kilat ngambil pisau itu dan menusuknya ke dada si cowok. Si cowok pun terjatuh dan beban badannya malah bikin esnya retak lalu menenggelamkan mayat Mark. Tentu aja cowok itu ikutan terseret karena masih diborgol. Ia pun menarik Emma hingga terjun juga ke dalam es. Di dalam es, Emma pun berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman cowok beringas itu. Udah gak bisa berontak-berontak lagi, Emma langsung narik pisau dari dada dan menancapkannya ke mata cowok itu. Kemudian Emma pun berupaya berenang ke permukaan. Sampai di atas masih ada cobaan lainnya. Pecahan esnya yang tadi gak ketemu lur. Emma udah ngap-ngapan gak bisa napas. Wah udah deh nih gak selamat nih. Mana udaranya dingin banget kan ya. Tapi nggak seru dong kalau tokoh utamanya mati. Ya, akhirnya Emma berhasil memecah es dan dia pun naik ke permukaan. Dan ya, Mbak Emma pun lemas dan terkapar di atas es. Ya apa-apa lah, yang penting selamat kan ya. Gimana lur, seru nggak ceritanya? Seru dan capek pastinya lah ya. Ya gitu, memang capek kalau dikejar-kejar sama dosa sendiri.
Makanya jangan pernah berbuat kejahatan karena pasti kejahatan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Seperti Mbak Emma ini, pasti meskipun dia selamat, tetap aja kasusnya akan dikulik-kulik oleh polisi dan ketahuan juga deh aslinya. Oke lur, segini dulu ceritanya. Kita ketemu lagi ya di film-film lain yang gak kalah seru. Tonton terus video Mbah Surip di channel Bioskop Ndeso ya. Matur nuwun nggih.